Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgin Mia Melawita Sawehan dengan NIM 241214084 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan hasil makalah ujian akhir semester saya. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk Bu Aning atas kesempatannya. Di sini saya mengambil tema peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah kenakalan remaja. Langsung saja. Untuk latar belakang, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tentunya tanpa adanya interaksi sosial. Masa remaja itu adalah masa transisi yang kadangkala itu menyebabkan kebingungan identitas diri. Nah, dari situ kita bisa melihat perilaku penyimpangan kenakalan remaja yang disebabkan oleh banyak faktor. Nah, meningkatnya kenakalan remaja ini itu dapat mengancam masa depan generasi muda. Maka dari itu, saya ingin tahu apa saja sih faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kemudian, bagaimana peran keluarga dalam mencegah kenakalan remaja. Apa saja peran lingkungan, baik sosial maupun sekolah, serta apa saja sih upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait dalam mengatasi kenakalan remaja ini. Langsung saja untuk tujuannya, itu adalah mengetahui faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial seperti judul makalah saya. Kemudian saya ingin mengidentifikasi peran keluarga dalam mencegah kenakalan remaja dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap perkembangan moral remaja. Kemudian menganalisis peran lingkungan termasuk sekolah dan masyarakat dalam mencegah kenakalan remaja serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja tersebut. Nah, dari tinjauan pustakanya kita bisa melihat pengertian kenakalan remaja itu apa sih? Jadi, kenakalan remaja itu dijelaskan sebagai bentuk permasalahan atau konflik yang terpendam sejak masa kanak-kanak hingga remaja yang tidak diselesaikan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita proses transisi itu ya dari anak-anak ke remaja itu rentan sekali melakukan penyimpangan. Nah, salah satu contohnya itu adalah tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, perilaku seks bebas, bolos sekolah, dan tindakan kejahatan ringan. Sangat disayangkan sekali yang seharusnya kita anak-anak usia remaja itu mencari jati diri kita, tapi malah terlibat dalam perilaku kejahatan ringan dan tentu bahkan sudah masuk ke kriminal ya. Tentu ini sangat disayangkan, maka dari itu saya mengangkat tema ini. Kemudian kita langsung saja mulai di pembahasannya. Jadi, apa sih yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk peran dalam kenakalan remaja tersebut? Jadi yang pertama tentu fungsi edukatif. Di sini keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak. Jadi tentu saja anak-anak itu menerima sekolah atau pendidikan pertama kali itu dari rumah. Jadi penting untuk orang tua memberikan edukasi, kemudian sosialisasi, pola asuh yang baik, misalnya tidak mengintimidasi mereka, menghargai privasi mereka, tegas tetapi tetap lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian dari sini kita bisa belajar cara pencegahannya, pengarahan dan juga bimbingan. Karena ini penting banget untuk kita tahu karena keluarga itu perannya sangat besar sekali dalam kenakalan remaja ini. Kemudian yang kedua, peran lingkungan. Apa sih yang bisa dilakukan oleh lingkungan sekitar terhadap kenakalan remaja? Yang pertama lagi-lagi lingkungan keluarga. Karena keluarga itu penting sekali. Jadi keluarga itu sifatnya nomor satu ya. Jadi itu memang tamengnya. Kemudian lingkungan teman sebaya. Nah, kita bisa melihat juga dari teman-teman sebayanya. Misalnya kalau teman-temannya itu suka tawuran atau suka bolos, tentu bisa kemungkinan besar anak tersebut mengikuti hal yang sama karena merasa diterima di suatu kelompok itu. Jadi kita penting untuk melihat lingkungan teman sebaya, kemudian lingkungan pendidikan, apakah memang sudah benar-benar mendapat pendidikan yang baik, bukan hanya sekedar nilai akademis saja, tetapi bagaimana penanggulangan ketika terjadi kenakalan remaja.
Kemudian ini pengaruh budaya dan media. Seperti yang kita tahu, pengaruh budaya barat itu tentu sangat tidak difilter sama sekali. Jadi kita bisa melihat kenakalan-kenakalan yang mungkin susah diterima di negara kita, tetapi mulai dilaksanakan seperti itu. Karena itu sangat sayangkan sekali. Kemudian masyarakat, bagaimana sih masyarakat yang ada di daerah tersebut? Apakah mereka acuh tak acuh, atau mungkin mereka mendukung bila terjadi kenakalan remaja? Mereka melakukan apa, misalnya sosialisasi atau apa di lingkungan tersebut. Kemudian dampaknya apa sih, dampak bagi diri kita kalau misalnya kita tuh terjerumus ke kenakalan remaja? Tentunya bagi remaja, mereka akan kehilangan jati diri mereka serta masa depan mereka. Mereka tidak tahu arah dan ya sangat disayangkan sekali. Kemudian apa dampaknya bagi keluarga? Tentu saja di keluarga akan timbul ketidakstabilan secara emosional, misalnya mungkin lebih banyak diam, perkelahian, atau mungkin sudah tidak hangat lagi keluarganya karena bagaimana untuk memulai percakapan seperti itu. Kemudian dari dampak bagi masyarakat, tentunya ada keresahan tersendiri bagi masyarakat, mungkin lingkungan tersebut dianggap tidak aman. Kemudian ada rasa malu dari keluarga untuk kembali bersosialisasi bersama masyarakat, banyak sekali. Dan apa sih solusi yang bisa kita atasi? Di sini ada banyak sekali, tapi saya akan jelaskan secara singkat. Jadi kita bisa melakukan tindakan preventif, yaitu adalah pencegahan, seperti memberikan kelas agama dan moral kepada anak-anak gitu. Tetapi kalau sudah terjadi bagaimana? Tentu saja kita melakukan sanksi sosial, misalnya terhadap narkoba, bolos dan lain sebagainya, itu kita bisa memberikan hukuman seperti itu supaya ada efek jera. Kemudian tidak lupa juga tindakan kuratif dan rehabilitatif, yaitu adalah memberikan bimbingan konseling kepada anak-anak yang sudah mendapatkan atau terdampak kenakalan remaja. Kemudian di sini sangat penting peran keluarga, tentunya harus mulai terbuka, mulai kembali melihat apa sih yang bisa kita perbaiki. Kemudian peran sekolah menyediakan bimbingan konseling yang baik, terutama guru-guru BK mungkin harus lebih peka lagi ya. Kemudian peran masyarakat, misalnya masyarakat bisa melakukan lomba-lomba yang positif di masyarakat, misalnya kayak 17 Agustus itu harus perwakilan dari anak-anak muda harus lebih banyak seperti itu. Dan sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kenakalan remaja merupakan masalah serius yang dihadapi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Dan kita bisa melihat bahwa peran keluarga serta lingkungan itu sangat-sangat krusial dalam pencegahan kenakalan remaja. Keluarga yang harmonis dan penuh perhatian dapat membentuk karakter positif anak sejak dini. Dan di sini ada beberapa saran, mungkin saya akan persingkat aja untuk orang tua dan keluarga. Tentunya harapannya lebih baik lagi dalam membimbing, lebih siap lagi, terutama dalam memberi pelajaran agama dan moral. Kemudian bagi sekolah diperlunya peningkatan layanan bimbingan konseling serta penguatan pendidikan karakter agar tidak menekankan di nilai akademik saja, tetapi juga di etika dan tanggung jawab sosial. Kemudian dari masyarakat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang si anak, seperti organisasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk pemerintah lembaga terkait perlu adanya program berkelanjutan yang mendukung pendidikan keluarga dan remaja serta pengawasan terhadap media dan budaya masuk ke kalangan remaja agar tidak memberikan dampak negatif. Menurut saya ini adalah hal sederhana, tetapi ketika kita melihat langsung itu tidak sesederhana itu. Maka dari itu saya mengangkat tema ini, dan saya juga sebagai generasi muda yang menginginkan anak-anak muda itu tidak terlalu terjerumus dalam hal ini, ya kita menghindari. Makanya saya juga mengangkat tema ini. Jadi harapannya semoga anak-anak, terutama masa depan bangsa nantinya, bisa lebih memahami mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga nanti bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Karena harapannya ada di kita, yaitu adalah generasi muda. Mungkin sekian dari saya, maaf dan
kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada penyalahgunaan kata. Semoga makalah saya dan presentasi saya bisa diterima dengan baik. Terima kasih banyak.